Wah, wah, wah. Mahfud MD pernah pecat 72 anggota DPR. Pantesan aja dia gak kenal takut dan hajar keras DPR saat rapat dengar pendapat. Gaspol Pak Menko Polhukam. Ini kan Pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. sebentar. Ini pimpinan ganti. Teman-teman, Saya yang beneran. Teman-teman. Saya ingetin loh, lu yang beneran. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Korupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong di interupsi nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang. Pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong yang interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Nah dulu ya. Oke. Bukan, Tolong. tadi diklarifikasi aja. Terkait undang-undang ini, makanya dengerin kan saya bilang Nama Pak saya Beni. disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali kalau nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang ini di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-buka ayo. Ruang publik atas nama DPR begini, begono dan sebagainya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya. Bertanggung jawab presiden. Bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Pak, masalah LHA diekspos ke publik itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca Pak. Nggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Ya kan? Satu diksi kata pun nggak boleh keluar. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB. Ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turut, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, tidak bisa ditangkap dia. Nah, jangan gerta-gerta. Saya bisa gerta juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun. Namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Gitu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Gitu. Dulu, ya kan nggak apa-apa. Ntar dulu jangan dibantah sebentar. Ini kita bicara akurasi. Saya interupsi. Enggak, sebentar. Ini ada undang-undang ini. Iya, sebentar. Saya interupsi. Enggak, sebentar, saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Enggak, saya ngomong dulu. Dulu. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomong
rawan apa enggak? Begini Pak, kalau boleh apa tidak? Begini kalau substansi, boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa nggak apa-apa. Pak JP mengatakan, kita ini datang juga udah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di PO. Ya kan, kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau boleh sebutkan pasalnya lah. Kok boleh kok harus ada pasalnya? Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolom delictum nolapuna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung, titip kasus. Pimpinan, mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Bib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Pimpinan. Saya minta Pak Mahfud. Apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti saya sampaikan sekarang, Juti. Ya. Kenapa itu di periode ini ada yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. 5 pernyataan agak keras Mahfud MD ke anggota DPR. Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD sempat melontarkan pernyataan agak keras kepada anggota Komisi 3 DPR ketika hendak membahas transaksi janggal 349 triliun. Namun, pada akhirnya Mahfud meminta maaf atas pernyataan agak keras ini. Sebagaimana diketahui, rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya, pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengatakan rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan 349 triliun itu dijadwalkan digelar hari Rabu. Rapat dengar pendapat pun akhirnya digelar. Mahfud sempat menantang para anggota DPR Komisi 3 dan berdebat panas. Kendati demikian, pada akhirnya dia meminta maaf. Berikut ini beberapa pernyataan Mahfud tersebut. Pertama, berharap orang yang bicara agak keras hadir. Sejak awal, Mahfud MD berjanji datang ke Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun. Mahfud berharap orang yang berbicara agak keras di DPR juga datang. Menurutnya, rapat itu bakal menjadi batu uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan, kata Mahfud kepada wartawan. Pokoknya Rabu saya datang kemarin. Yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang imbuhnya. Kedua, tantang Beni Kaharman, Arteria, dan Arsul Sani hadir. Mahfud saat itu juga berharap ada kepastian dari Komisi 3 DPR tentang rapat transaksi janggal 349 triliun ini. Mahfud juga menyebut nama Beni Kaharman, Arteria, dan Arsul Sani. Bismillah. Mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK PP TPPU. Saya sudah siap hadir, ujar Mahfud. Dia pun menantang Beni agar hadir dalam rapat yang akan diadakan pekan depan. Mahfud juga menantang anggota Komisi 3 DPR FPDIP Arteria Dahlan untuk hadir. Saya tantang saudara Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani, katanya. Ketiga, siap hadir lebih awal. Mahfud MD siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Namun, Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur 1 jam. Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 2 Indonesia Barat. Tapi ada info RDP Menko Polhukam atau Ketua KNK PP TPPU dengan Komisi 3 DPR diundur menjadi jam 3 sore, kata Mahfud. Meski begitu, Mahfud memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya agenda DPR cukup padat, tak lain dengan dirinya.
Saya memaklumi agenda DPR pasti padat seperti halnya agenda saya. Tapi jam 3 sore insya Allah saya sudah tiba di gedung DPR, kata dia. Keempat, minta maaf. Mahfud pun akhirnya hadir dalam rapat. Di akhir pemaparannya, menyampaikan permintaan maaf karena keras terhadap para anggota DPR saat memberikan paparan. Bapak, saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras, kata Mahfud MD dalam rapat ruang Komisi 3 DPR. Mahfud MD menegaskan dia punya alasan bersikap keras dalam rapat Komisi 3 DPR. Mahfud mengaku hanya membalas ton anggota DPR yang juga keras terhadapnya. Meski demikian, Mahfud kini mengajak anggota DPR menjalankan rapat dengan baik-baik saja. Mahfud menegaskan tujuan rapat kali ini ialah mencari kebenaran soal transaksi janggal 349 triliun. Karena sebenarnya sejak awal saya mengatakan saya akan melayani dengan ton yang sama dan tadi sudah dengan ton yang sama saya lakukan, kata Mahfud MD. Yang sekarang mari kita baik-baik saja karena ini mencari kebenaran, ujarnya. Kelima, soal copet hingga Markus. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD menegaskan posisi pemerintah dan DPR setara. Mahfud meminta DPR tidak memeriksa sepertinya pemeriksaan copet. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu, oleh sebab itu mari kita setara aja saling buka, kata Mahfud. Mahfud juga menyinggung DPR yang menurutnya aneh. DPR menurut Mahfud marah-marah namun ujung-ujungnya maklar kasus atau Markus. Karena sering di DPR ini aneh, kadang marah-marah gitu nggak tahunya Markus dia, ujar Mahfud. Mahfud mengatakan pernah ada anggota DPR yang marah-marah saat rapat dengan Jaksa Agung. Namun, menurut dia, anggota DPR itu kemudian datang dan menitip sesuatu kasus ke Jagung, marah ke Jaksa Agung. Nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung nitip kasus, ujar Mahfud. Ucapan Mahfud langsung dihujani interupsi para anggota DPR. Anggota Komisi 3 DPR menuntut penjelasan Mahfud siapa anggota DPR yang dimaksud. Pantas saja DPR panik dan balik ancam Menko Polhukam Mahfud MD ketika dia bongkar soal Markus. Mereka takut kasus TPPU ini pindah pembahasan soal maklar kasus dan akan menelanjangi kelakuan mereka selama ini. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat, pilihan rakyat.